Lalu beliau mengatakan sesuatu yang saya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Kamu harus lebih keras. Harus lebih keras. Masya Allah, itu saya membuat namsat, 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 namsat. Itu yang membuat saya setelah itu langsung saya nangis. Saya tutup telepon, ada beliau sekitar 5 menit, 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo kehilangan salah satu putra terbaiknya, Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Modern Gontor, hari Rabu 21 Oktober meninggalkan kita semuanya. Di hadapan saya sudah hadir Kiai Al-Hajj Hadianto Arif, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah 8 An-Nur Cidokom, ya, Cidokom Bogor, ya. Ini kita akan berbincang dengan beliau bagaimana kesan pesan, ya, Ustadz Dedi, panggilannya ini Kiai Dedi ini selama berinteraksi dengan Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Assalamualaikum Ustadz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Akbar. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Berkah selalu ya. Cidokom. Cidokom masuk ini. Santri masuk di sana. Cidokom alhamdulillah ini. Alhamdulillah termasuk yang awal kita memutuskan masuk. Ya habis itu memang lockdown. Kita memang kunci total, nggak boleh masuk orang. Macam-macam kita usaha, yang pasti memastikan anak-anak santri agar aman. Ya mudah-mudahan sampai sekarang alhamdulillah sih belum ada kabar, dan mudah-mudahan juga jangan sampai terjadi. Amin. Sehat. Kiai Syukri Ustadz Dedi ini. Ya alhamdulillah, masya Allah. Interaksi antum dulu antum bagian apa ya di Gontor itu? Nah itu sebenarnya lamaza-maza kalau zaman dulu. Lamaza-maza ya. Intensif, sebenarnya nggak masuk radar karena saya itu sebenarnya orang dekor gitu bahasanya. Oh gitu ya. Anak limit ya dulu ya. Nah, ini memang Funun, insan funun. Ingat dulu saya ketua Ismu Funun lah 3 tahun, tapi apa namanya, itu yang apa namanya, yang menurut saya tidak banyak dicampuri oleh Kiai Syukri. Artinya saya berjalan seperti apa adanya, sesuai dengan potensi kita, karena memang saya senang seni waktu itu, masuknya limit gitu saja gitu. Yeah. Dan di PM itu sebenarnya kismusihah. Dan kebetulan karena saya bisa nyupir, mengajukan diri, akhirnya ya jadi supir. Itu Kijang Kramat, Wajusin itu. Oh ya. Jadi yang mau berobat, man ada muda Wajusin, falail hudur ila kismusihah. Nah, anak saiku. Gitu. Oh, kelas berapa itu? Jadi saya supirnya. Kelas 5 berarti ya? Kismusihah ya. Dan kelas 6 panitia itu kita sudah ditunjuk jadi supir kiai. Jadi Ustadz Soiman Anul Hakim itu saya yang jemput setiap hari itu. Kalau pas kelas 6, kalau ujian-ujian itu alhamdulillah. Jadi saya punya kenal Syukri dan Bu Syukri itu salah satunya karena saya sering apa namanya jemput Kiai Haji Soiman Lukmanul Hakim. Jadi saya ambil kuncinya, sudah otomatis kalau pagi-pagi saya jemput, Ibu izin mau jemput Pak Kiai. Nah saya langsung saya berangkat ke Jetis, pagi sudah berangkat, balik jam 8 seperti itu. Itu kenangan yang artinya secara mungkin nggak banyak orang santri yang mengalami itu, tapi saya beruntung mendapat
apa namanya kesempatan itu. Sering bertemu Pak Sukri berarti waktu itu kelas 6. Ibu Sukri malah. Kalau Pak Sukri mah jarang kita. Iya, Ya. nggak berani kita. Nah itu tapi justru disitulah letak kekhasannya yang saya lihat dari Gontor. Kiai Sukri itu dan Kiai Gontor terutama ya, sistem yang ada di Gontor itu, saya rasa mereka tidak banyak langsung bersentuhan dengan santri-santri karena kita paham semua lah mereka sibuk dan tapi ada yang saya istilahkan dengan namanya invisible hand. Invisible hand itu tangan-tangan yang tidak terlihat sebenarnya. Sentuhannya tidak banyak sebenarnya karena beliau itu kan lebih kepada ketika acara besar sambutan, pengarahan-pengarahan, sering menyebut nama-nama kita terutama Darun Najahnya ya karena memang beliau juga pengurus Dewan Nazir waktu itu masih Pak Abdullah Mahmud yang jadi pengurus. Setelah itu baru tapi Gontor sendiri sudah punya tempat di Darun Najah untuk menjadi anggota salah satu Dewan Nazir zaman dulu Pak Abdullah Mahmud. Nah, jadi yang saya lihat unik di Gontor itu adalah penugasan-penugasan yang ditugaskan kepada santri, terutama kader-kader ini secara tidak langsung sebenarnya. Jadi saya merasakan dan baru sadarnya itu ketika udah lulus. Jadi tidak pas lagi lulus. Waktu itu saya ingat begini, saya ini kan eksperimen. Oke. Intensif sekarang ya namanya. Sekarang namanya intensif. Nah, eksperimen itu kan belum layak lah kalau jadi ketua. Apalagi saya cuma anggota dekor gitu kan, ketua limit. Jadi nggak masuk radar pengasuhan santri waktu itu. Bagian keamanan itu nggak masuk radar. Ketika kita ada pemilihan untuk menjadi calon-calon ketua rayon, saya ingat waktu itu saya nggak masuk. Dan saya wajar karena bilang, oh iyalah yang masuk situ kan insan sikoh-sikoh lah, artinya yang memang leadershipnya sudah terlihat, ada Mudabir Sofurobi dan segala macamnya. Tapi saya ingat waktu itu, sore hari ketika proses itu sudah berjalan setengah, saya itu dipanggil. Tiba-tiba dipanggil, dicari, disuruh menghadap ke bagian keamanan. Pusat. Sampai di situ, ya keamanan pusat, KPPM. Okay. Sampai di situ sudah kumpul orang dari pagi itu yang mau dicalonkan untuk dipilih menjadi ketua rayon. Jadi saya itu paling akhir. Jadi saya paling akhir, saya nggak tahu kenapa dipanggil. Bagian keamanan juga kayaknya bingung. Karena waktu itu saya ingat ada namanya Sanuki kalau nggak salah ya, bagian keamanan itu. Dia nanya ke saya, sini kamu, Anta Zalik man. Dia nanyanya gitu, Anta Zalik man. Saya jawabnya kan bingung. Ana man, Ana Hadianto. Bukan Zalik man katanya gitu. Kamu itu siapa sebenarnya, dia bilang begitu. Saya bilang, lah yang manggil siapa, kok saya yang ditanya siapa, kata dia gitu kan. Udah percakapan itu selesai sampai di situ. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya disuruh masuk daftar. Malamnya dipilih pemilihan kebetulan di Saudi 1 lantai 1, Saudi 1 lantai 2. Dari 3 calon yang dipilih itu saya jadi nomor 1 oleh santri. Tapi masuknya saya ke 3 besar itu sebuah misteri. Karena saya itu sebenarnya nggak layak. Kalau dalam kapasitas saya sebagai apa namanya leader di kalangan teman-teman saya itu saya nggak layak. Saya mengakui itu, saya nggak layak. Kok tiba-tiba saya masuk? Nah seperti itu. Baru paham itu ketika sudah lulus. Ketika sudah lulus itu dikasih tahu sama salah satu ustadz. Jadi dulu itu katanya, ketika pemilihan ketua rayon itu tiba-tiba Kiai Sukri nanya, kader Darun Najah mana? Kader Darun Najah masuk apa enggak? Katanya gitu. Enggak ada Ustaz namanya gitu. Ayo masukkan. Seperti itu. Jadi ada invisible hand yang bermain. Jadi saya ngelihat beliau tidak langsung menugaskan kita, kamu harus masuk, tidak. Beliau bermain di belakang layar,
dan mengatur ini harus di sana, ini harus di sana, ini kader ini begini, ini kader Darun Najah seperti ini kader Darun Najah seperti ini. Dan saya beruntung, bukan karena pribadi saya, tetapi karena Darun Najah itu sendiri, memang kebetulan orang tua saya itu sahabat beliau, mungkin sudah dititipi dari awal, tolong dididik untuk Darun Najah dan segala macam. Itulah yang membuat saya alhamdulillah mendapatkan pengalaman luar biasa dari Gontor itu. 1 tahun menjadi pengurus rayon Saudi 1 lantai 2 itu tuh kawah Chandra di muka. Ketua waktu itu. Kenapa? Ketua rayon. Ketua 1. Oh. Ketua rayon. Yeah. Wakilnya nggak gemen-gemen, sekarang ketua angkatan Herianda Siregar, Romi apa itu jadi keamanan semuanya tuh. Katanya pun nakal-nakal. Saudi 1 lantai 2 kan terkenal, waduh golat-golat zaman dulu itu. Saya dikasih di sini gitu kan, tapi itu pengalaman luar biasa itu. Itu kawah Chandra di muka, kepemimpinan yang membentuk saya, sehingga saya ini paham gitu bahwa artinya saya baru paham ketika saya memimpin di Darun Najah 8. Pengalaman yang saya dapatkan ketika jadi ketua rayon itu, itulah yang saya pakai untuk mengurus santri sekarang, karena kita sudah paham polanya, sudah paham tekniknya, sudah paham masalah yang ada di rayon seperti apa. Jadi kita ditarik paling bawah untuk mengalami sebagai bekal suatu hari nanti ketika kita memimpin di pondok, dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa itu. Dan itu tadi atas instruksi langsung dari Kiai Sukri, yang meskipun saya nggak tahu waktu itu, jadi baru paham itu ketika kita sudah lulus. Oh ternyata memang seperti itu cara mendidik beliau, dan ini yang saya lihat luar biasa gitu. Jadi salah satu itu yang paling ini yang saya paling ini. Selain itu juga Kiai Sukri itu sering menyebut-nyebut nama Darun Najah. Darun Najah itu sering disebut-sebut bahkan di dalam pertemuan-pertemuan penting. Ada satu catatan di buku saya itu yang saya tidak lupa sampai sekarang. Itu catatan yang seakan-akan itu yang menjadi arah jalan hidup saya sampai sekarang. Waktu itu beliau pulang dari Jakarta, mungkin habis rapat dari Darun Najah salah satunya. Seperti biasa lah kalau Kiai Sukri itu kan habis pulang dari mana-mana beliau cerita, kasih oleh-oleh nih, oleh-oleh. Hikayah, cerita apa segala macam. Kebetulan yang diceritakan waktu itu Darun Najah. Saya diantara ribuan santri yang ada di BPPM waktu itu pembekalan kelas 5. Apa kelas 6 saya lupa, atau seluruh santri datang. Itu Darun Najah itu menjadi sorotan ketika itu karena memang ada perkembangan yang menurut beliau itu kurang pas, mengurangi keikhlasan lah bahasanya seperti itu. Ada pola yang beliau anggap bisa merusak orientasi dari pondok pesantren itu sendiri. Ya, sistem waktu itu hisohnya itu dibagi-bagi. Jadi hisoh itu dibagi-bagi. Ini buat kamu, ini buat kamu. Nah seperti itu. Meskipun saya nggak paham waktu itu, saya masih ingat kata-kata beliau ini. Darun Najah ini keikhlasan sudah berkurang. Nah, seperti itu. Mana itu kader Darun Najah? Biar dia yang memperbaiki nanti, kata beliau begitu. Lah kita masih santri itu kan takutnya setengah mati ya. Dengar beliau teriak saja sudah ngerti, apalagi ditunjuk Darun Najah kadernya saya sendiri waktu itu. Waduh itu benar-benar, itu saya catat. Sampai sekarang masih ada catatannya. Saya tulis di situ dengan catatan, terima kasih Kiai Sukri, ini amanah yang harus saya tuntaskan. Itu tahun 95 Ustaz. Ketika kita masih santri kelas 5. Tapi ternyata kayaknya Kiai itu kalau marah ya Pak, apa namanya Bang Abar ya, itu kan datangnya dari hati paling ikhlas. Kayaknya itu yang masuk ke dalam jiwa kita gitu. Sehingga setelah saya lulus pengabdian di Gontor, lah saya itu lari kemana-mana, pengen jadi notaris, akhirnya kuliahnya Fakultas Hukum UGM.
Waktu itu pernah ke Inggris juga, S2 di sana. Pokoknya ingin lari karena saya sebenarnya nggak mau ngurus pesantren. Jadi, kenapa? Karena ibu saya itu dokter, lulusan UGM. Dia bukan anak pesantren. Dia selalu bilang dari zaman dulu begini, kamu nggak usah ngurus pesantren. Kalau bisa nerusin ayah kamu saja jadi notaris, katanya begitu. Dan bantu pondok dari notarismu itu, katanya gitu. Makanya saya waktu dulu kuliahnya di UGM itu ngambil hukum. Karena ingin jadi notaris itu. S2 juga Inggris bisnis gitu. Bisnis ya. Bisnis. Pengen konsultan hukum, hukum bisnis, seperti itu. Nah, tapi yang ada di dalam kepala saya ini kok selalu saja Darun aja. Kayaknya itu namanya apa istilahnya, kekuatan dari doa, dari kiai, dari arahan kiai itu yang membuat saya itu. Nah, ketika lulus dari Inggris itulah peran Kiai Sukri itu bertambah sentral. Saya masih ingat waktu itu pulang dari Inggris itu masih bingung. Saya ini mau melanjutkan di luar jadi konsultan hukum atau mau ngurus pesantren. Masih di persimpangan. Nah, ibu saya waktu itu sakit kondisinya. Jadi ketika dalam kondisi sakit sudah di UGD waktu itu, saya ingat tiba-tiba suatu hari itu Kiai Sukri datang jenguk ibu. Kebetulan waktu itu saya yang jaga. Kayaknya dia dapat bocoran dari orang tua saya. Datang ke rumah sakit, ketemu ibu saya. Habis itu dia ngambil kunci dari supirnya. Sini, kamu, Dedi. Nih ambil kunci. Ayo, anterin saya makan. Kaget saya waktu itu. Duh, kok makan? Padahal ada supir gitu. Kok nyari makannya sama saya gitu kan? Saya bingung. Waktu itu saya, iya Ustaz. Jalan, saya berdua naik mobilnya beliau. Saya anak sendiri berdua aja. Nyari, akhirnya saya bawa ke sektor 9 itu, makan di restoran cepat saji waktu itu saya ingat di sektor 9 itu. Tapi dalam proses makan itu sebenarnya beliau punya misi yang kayaknya memang disengaja. Misi untuk meyakinkan saya untuk nggak kemana-mana. Yang saya ingat sampai sekarang perkataan beliau itu adalah begini. Beliau mengatakan kepada saya, hei kamu itu anak macan. Kamu itu macan. Jangan merubah dirimu menjadi domba. Macan itu ngurus hal-hal besar. Gak usah ngurus yang kecil-kecil, remeh-remeh. Urus itu umat. Urus itu umat. Urus pesantren. Masya Allah. Kira-kira inti itulah yang saya tangkap sore itu. Di dalam kegalauan saya, kebingungan saya, itu akhirnya selesai dari situ, diantar ke rumah sakit, saya menghadap ibu saya. Ibu saya itu sudah dalam posisi memang sudah sakit. Nggak lama setelah itu beliau meninggal. Saya minta sama beliau, saya panggilnya Mama, saya mohon izin, mohon restunya. Ini ijazah segala macam saya nggak pakai lah. Saya ingin jadi ngurus pesantren saja. Mohon restunya. Ibu waktu itu ya menggeleng, ya mengangguk saja. Ya wis, dah kamu ngurus pesantren juga nggak apa-apa. Nah, dari dapat restu beliau dan amanah dari Kiai Sukri itulah saya akhirnya memutuskan, saya tinggalkan mimpi-mimpi saya mau jadi notaris, mau jadi konsultan hukum. Dah bismillah aja. Saya ngurus pesantren saja. Setelah mendapatkan restu dari ibu itu. Itu yang poin penting yang membuat saya itu ketika berada di persimpangan itu diyakinkan oleh beliau. Kamu macan, urusin umat. Jangan ngurusin yang remeh-remeh. Disitulah titik balik saya. Muter, saya balik kanan. Bismillah dah, ngurus pesantren aja. Seperti itu. Itu yang apa namanya. Tapi itu tidak berhenti di situ.
Sampai ketika saya sudah ngurus Cidokom, Darun Najah 8 itu, santri waktu itu saya ingat 130, 100, 2011. Tahun keberapa itu? 2011. Nggak lama kemudian saya hijrah, pindah ke Cidokom. Saya bawa boyong istri saya, anak saya ke situ ketika santri masih sekitar 200-an santri itu. Tiba-tiba Kiai Sukri sakit. Tiba-tiba Kiai Sukri sakit di 2012 kalau nggak salah ya. 2012 ya, mulai. 2012. Tapi yang membuat saya bingung dan kaget itu, tidak lama setelah beliau sakit itu, stroke itu, dalam kondisi beliau sudah tidak mengingat orang-orang. Saya waktu itu masih seger, tapi sudah masih sakit. Waktu itu beliau sudah nggak ingat orang-orang itu. Nama anak-anaknya sudah hilang, sudah lupa. Saya dengar-dengar cerita dari orang-orang di Gontor Pusat itu. Udah nggak kenal orang, kalau datang itu nggak paham siapa. Begitu. Lah tiba-tiba pada suatu malam itu, di handphone saya itu berdering. Kiai Haji Sukri. Saya kaget setengah mati loh. Kok Kiai Sukri telepon saya? Kayaknya lagi sakit posisi beliau ini. Saya angkat. Saya kira teman saya ngerjain saya. Reza ya? Anaknya. Ternyata bukan. Waktu itu Ustadz Agus Mulyana yang angkat. Ini Ustadz Hadianto ya? Katanya gitu. Iya Ustadz. Kenapa? Ada apa Ustadz? Saya kira Reza nih yang ngerjain saya bilang gitu. Ini ada Pak Kiai mau ngomong sama katanya gitu. Jadi katanya beliau itu minta ke Ibu Sukri mau bicara dengan saya. Mau bicara dengan saya. Padahal kondisi beliau sudah sakit. Hampir setengah tahun lah sakit. Tiba-tiba saya angkat telepon itu, saya bicara dengan Kiai Sukri. Dalam kondisi sakit itu, ini yang membuat saya terharu. Beliau bertanya, dia lupa nama saya. Dia ingatnya saya itu anaknya Andin. Andin itu panggilan orang tua saya. Ustadz Saifuddin Arif itu dipanggil sama Andin. Andin sama beliau. Gitu. Hei kamu, anaknya Andin. Gimana perjuanganmu di Darun Najah itu? Saya kaget nggak bisa jawab. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sudah di Cidokom Ustadz. Lalu beliau mengatakan sesuatu yang saya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Kamu harus lebih keras. Harus lebih keras. Masya Allah, itu saya membuat naam Ustadz. Itu yang membuat saya setelah itu langsung saya nangis. Saya tutup telepon, ada beliau sekitar 5 menit, 7 menit. Waktu itu maghrib, anak santri kebetulan masih ada di masjid. Saya langsung lari balik lagi ke masjid. Saya langsung minta doakan, bacakan Al-Fatihah, bacakan kita Yasin kepada Kiai Sukri ini biar sembuh. Itulah pesan terakhir beliau kepada saya. Jadi beliau pesan terakhir, saya harus keras dalam berjuang Darun Najah ini. Maka kalau ditanya pesannya itu, Masya Allah, ini kesan yang luar biasa. Ini seperti apa ya bahasanya? Memagari hidup saya. Saya mau kemana-mana itu nggak bisa. Mau jadi notaris nggak bisa, mau jadi ini nggak bisa. Kenapa? Dipagari oleh doanya Kiai Sukri. Ditugaskan, diamanahkan untuk ngurus pesantren. Yang itu memang sudah didesain oleh beliau dari semenjak kita santri. Yeah. Ini yang membuat saya itu, Masya Allah, ketika beliau pergi kemarin kita merasa sangat kehilangan sekali. Karena terus terang, ya tadi, jalan hidup saya itu justru diwarnai dan diarahkan oleh Kiai Sukri itu. Dan saya tidak menyesal, justru saya ingin berterima kasih sekali bahwa tanpa beliau ini mungkin saya tidak ada apa-apanya. Banyak sekali pesan-pesan beliau, buku-buku beliau, nasihat-nasihat, arahan-arahan beliau itu yang sampai sekarang relevan.
catatan-catatan kecil yang dulu kita nggak paham, itu menemukan konteksnya ketika saya ngurus pesantren dan Darun Najah ini sendiri. Berpikir sistem, bagaimana tidak boleh gagal berpikir sistem dan segala macam, dan semuanya yang beliau sampaikan itu. Ini menjadi panduan yang paling utama di dalam saya mengasuh pondok pesantren dan mengasuh santri di Darun Najah ini. Ini yang ingin saya ceritakan sedikit, tapi saya bisa berbagi seperti ini, alhamdulillah dapat kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Begitu Bang Akbar cerita sedikit. Iya, saya speechless ini. Jadi Pak Kiai itu memang bukan hanya dari saat kita santri ya, saat kita keluar itu masih diperhatikan itu. Oh, itu istimewanya beliau, itu istimewanya beliau. Jadi beliau tidak hanya memikirkan yang saya pernah tulis itu, mungkin saya pernah nulis di mana saya lupa. Beliau tidak hanya memikirkan kader internal Gontor itu sendiri. Selama ini beliau sering bicara begini, kita ini sedang perang idealisme. Ini Ghazwul Fikri. Beliau sangat concern terhadap KMI dan pengakuannya terhadap KMI. Ini perang sistem pendidikan. Sampai sekarang ini kita masih perang. Maka kamu harus dukung itu. Nah, untuk memerangi idealisme, memenangkan perang idealisme itu, beliau butuh kader-kader yang tidak hanya kader Gontor saja. Disebar sedemikian rupa di pondok-pondok alumni dan pondok-pondok lain, disupport bagaimana jika orang ada yang mau bikin pesantren. Saya ingat sekali itu, ya termasuk Tazaka yang saya dengarkan, termasuk dan yang lain-lain, Al-Mizan dan segala macam. Beliau sangat concern, Raudatul Hasanah dan ini segala macam. Beliau sangat concern terhadap tadi yang saya lihat bagaimana idealisme KMI ini yang mahal ini bisa tersebar di seluruh negeri, dan ini sudah menang kita sebenarnya. Kemenangan kita itu ditandai kemarin dengan Undang-Undang 2018. Itu masuk muadalah mualimin, menjadi mainstream. Jadi kita ini menjadi mainstream sekarang, menjadi aliran besar pendidikan di Indonesia dengan undang-undang khususnya. Salah satunya mualimin dan salah satunya salafiyah. Itu muadalah ada dua jenis. Yang satu itu mualimin, ya Gontor itu. Jadi kita ini sudah mainstream, sudah memenangi peperangan, tinggal didukung. Dan ini saya rasa ini yang dirintis oleh beliau-beliau itu, oleh Kiai Sukri dan kawan-kawan dan kiai-kiai yang lain. Dan saya beruntung berada di dalam proses itu gitu. Jadi mengetahui bahwa proses ini luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang ini ya kita menuntaskan peperangan kita ini. Nah, insya Allah, alhamdulillah ya, pondok-pondok pesantren semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Undang-undang sudah diresmikan. Saya rasa ini luar biasa. Jadi memang beliau itu tidak hanya berpikir sektoral Gontor saja, tapi memang ingin mewarnai pendidikan Indonesia dengan warna muallimin yang dibawa oleh Gontor itu, dan ini luar biasa saya rasa. Baiklah, Kiai Dedi, ini cerita yang saya kira luar biasa ya. Insya Allah ini memberi inspirasi kita semuanya untuk terus berjuang dan berjuang lagi di jalan kita. Mohon doanya, mohon. Mudah-mudahan Kiai Dedi, khususnya Darun Najah keluarga besar, ini selalu sukses, berkah, bermanfaat buat umat. Terima kasih Kiai Dedi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran.